Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fidianita dengan NIM 2018 2100 Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi saham. Yang pertama ada Unilever, BBRI, Kimia Farma, dan Siloam. Saya di sini akan menjelaskan Unilever dan BBRI dengan analisis fundamental. Untuk yang Kimia Farma serta Siloam akan dijelaskan oleh rekan saya dengan analisis teknikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental terlebih dahulu. Analisis fundamental merupakan gabungan analisis ekonomi, industri, dan perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai harga jual wajar saham dan memproyeksikan nilainya di masa yang akan datang. Dalam konteks ekonomi, analisis fundamental mungkin memfokuskan pada data ekonomi untuk menilai pertumbuhan ekonomi saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam konteks industri, penilaian bisa dilakukan terhadap kekuatan permintaan dan penawaran atas produk yang ditawarkan. Kemudian, jika dilihat dari tingkat perusahaan, analisis fundamental mengkaji data keuangan, manajemen, konsep bisnis, serta persaingannya. Kemudian, ada pendekatan analisis fundamental. Dalam analisis fundamental terdapat dua pendekatan, yaitu top-down approach dan bottom-up approach. Yang pertama ada top-down approach. Pendekatan top-down ini mengasumsikan bahwa faktor ekonomi dan industri sangat berpengaruh terhadap harga saham. Pendekatan ini juga digunakan untuk menentukan mana yang lebih menarik secara relatif terhadap sektor yang lainnya. Yang kedua, pendekatan bottom up. Pendekatan bottom up ini menganalisis individual perusahaan seperti laba serta penjualannya guna memperoleh undervalue stock tanpa melihat kondisi ekonomi, pasar, serta industri. Kemudian ada analisis penilaian saham. Ada dua analisis penilaian saham. Yang pertama ada overvalue, yaitu nilai estimasi atau intrinsik lebih kecil daripada nilai pasar. Dan yang kedua ada undervalue, nilai estimasi atau intrinsiknya lebih besar daripada nilai pasar. Overvalue sendiri ini merupakan saham yang memiliki nilai pasar di atas nilai estimasi atau intrinsik, maka dapat dikatakan saham ini tuh menandakan sinyal jual. Untuk yang undervalue merupakan saham yang memiliki nilai pasar di bawah nilai estimasi atau intrinsik, yang artinya saham dapat dikatakan undervalue yang menandakan sinyal beli. Kemudian ada alat analisis fundamental. Yang pertama ada earning per share atau EPS yang merupakan laba untuk setiap lembar sahamnya. Yang kedua ada price to earnings ratio atau PER yang merupakan indikator atas antisipasi pasar akan laba perusahaan di masa yang akan datang dan kualitas laba masa lalu. Rasio ini harus selalu dimasukkan ke dalam menilai untuk potensial suatu perusahaan karena rasio ini merupakan ukuran yang sangat tepat untuk mengkonversi laba ke harga saham secara perbandingan. Kemudian yang ketiga ada earnings per share growth atau EPS growth. Pertumbuhan EPS ini dipandang sebagai indikator utama kinerja harga saham. Dengan kata lain, jika EPS meningkat selama beberapa periode dan dapat diproyeksikan meningkat di masa yang akan datang, kita seharusnya berharap harga saham tersebut akan naik juga. Kemudian yang keempat ada price earning ratio growth atau PER growth. Rasio ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi pertumbuhan saham yang memiliki PER tinggi. Kemudian yang kelima ada dividend per share atau DPS, yang merupakan jumlah aktual yang diterima oleh pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya. Kemudian ada dividend yield. Dividend yield merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan atas investasi bila saham
diberi kepada harga pasar saat ini. Kemudian yang ketujuh ada dividen cover, yang merupakan suatu indikator kemampuan perusahaan untuk membayar dividen di masa yang akan datang. Kemudian ada alasan mengapa saya membeli saham Unilever. Yang pertama, laba perusahaan cenderung mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua ada harga saham cenderung mengalami undervalue, yang dimana nilai pasar lebih kecil daripada nilai estimasi atau intrinsik, yang menandakan sinyal beli. Kemudian yang ketiga ada termasuk ke dalam saham defensif. Defensive stock ini merupakan saham yang returnnya tidak banyak terpengaruhi oleh pergerakan pasar saham. Berikut merupakan analisis fundamental dari saham Unilever. Yang pertama ada earning per share. Oh ya, ini saya mendapatkan data-data dari IDX atau Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada earning per share atau EPS. Ini sudah diketahui di IDX pada tahun 2017 ada Rp918,03. Untuk 2018 Rp1193,90. Dapat dikatakan mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua ada price to earning ratio atau PER. Harga saham sekarang pada tahun 2017 sebesar 55.900. Pada 2018 sebesar 45.400. EPS tadi sudah diketahui tahun 2017 918,03, untuk yang 2018 1.193,90. Maka dapat diketahui PR-nya itu harga saham sekarang dibagi dengan EPS, maka ketemu 60,89 kali. Untuk tahun 2018-nya ketemu 38,02 kali. Maka dapat dikatakan mengalami penurunan untuk PER-nya. Kemudian yang ketiga ada EPS growth rate. EPS sekarang pada tahun 2017 seperti tadi 918,03, 2018 1.193,90. Untuk yang EPS sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 837,57. Untuk EPS sebelumnya tahun 2017 918,03. Untuk dapat mengetahui EPS growth-nya itu EPS sekarang dibagi dengan EPS sebelumnya, ketemu 9,60% pada tahun 2017. Untuk tahun 2018-nya ketemu sebesar 30,05%. Kemudian yang keempat ada PER growth ratio. Pada tahun 2017 PER-nya 60,89, pada tahun 2018 38,02. Untuk EPS growth-nya seperti tadi yang sudah kita cari 9,60% untuk tahun 2017, 30,05% untuk tahun 2018. Kemudian PR growth-nya dapat diketahui dengan cara PER dibagi dengan EPS growth. Pada tahun 2017, PER growth-nya sebesar 634,27. Untuk tahun 2018, 38,02 dibagi 30,05% ketemu sebesar 126,52. Maka dapat dikatakan PER growth ratio-nya ini mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Kemudian yang kelima ada dividen per share atau DPS. Pada tahun 2017 dividen tunai tahunan sebesar 915. Tahun 2018 410. Rata-rata jumlah lembar saham 76.300 pada tahun 2017 serta 2018. Diketahui di IDX bahwa rata-rata jumlah lembar sahamnya itu sama. DPS-nya dapat diketahui dengan cara dividen tunai tahunan dibagi rata-rata jumlah lembar saham, yaitu ketemu DPS tahun 2017 sebesar 0,011. Tahun 2018 DPS-nya sebesar 0,005. Maka dapat dilihat DPS ini mengalami penurunan.
Yang keenam ada dividen yield. Dividen yield ini sudah diketahui di IDX-nya. Pada tahun 2017 1,64, pada tahun 2018 0,90. Maka mengalami penurunan. Kemudian yang ketujuh ada dividen cover. EPS tadi sudah diketahui di awal bahwa tahun 2017 sebesar 918,03, 2018 sebesar 1193,90. Untuk TBS-nya tadi sudah dicari, yaitu ketemu 0,011 pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 ketemu 0,005. Untuk mengetahui dividen covernya dapat dibagi antara EPS dengan DPS. 918,03 dibagi 0,011 ketemu 83,45 kali untuk tahun 2017-nya. Untuk tahun 2018-nya ketemu 38,78 kali. Dapat diketahui dari sini berarti dividen covernya itu mengalami peningkatan. Selanjutnya ada kesimpulan dari analisis fundamental saham Unilever. Checklist kekuatan finansial. EPS tadi mengalami peningkatan, maka di checklist hijau. PER tadi mengalami penurunan, maka di checklist di kolom hijau karena cenderung rendah. Untuk EPS growth-nya tadi meningkat, maka yang di checklist kolom hijau. Untuk PER growth-nya tadi mengalami penurunan, maka yang di checklist kolom hijau. Untuk DPS tadi mengalami penurunan, maka di checklist di kolom merah. Untuk yang dividen yield tadi mengalami penurunan, maka yang di checklist pada kolom merah. Sedangkan untuk dividen cover mengalami kenaikan, maka yang di checklist kolom hijau. Kesimpulannya, dominan checklist hijau yang lebih banyak, maka saham Unilever termasuk layak ke dalam sinyal beli. Berikut merupakan bukti transaksi pembelian saham Unilever ketika harga cenderung rendah. Pada saat itu tanggal 6 bulan 10 2020 saya membeli saham Unilever seharga 7.975. Kemudian pada tanggal 6 bulan 11 itu saya menjual Unilever seharga 8.050 karena harganya naik. Maka dapat diketahui bahwa saat itu saya membeli saham Unilever ketika harganya cenderung rendah. Kemudian untuk saham BBRI, alasan menjual saham BRI ini yang pertama, laba perusahaan cenderung mengalami penurunan. Kemudian yang kedua ada harga saham cenderung mengalami overvalue, yang dimana nilai pasar di atas nilai estimasi atau intrinsik yang menandakan sinyal jual. Yang ketiga termasuk ke dalam cyclical stock, yaitu merupakan saham yang returnnya lebih fluktuasi dibanding return pasar saham. Ini merupakan analisis fundamental dari saham BBRI. Yang pertama, ada earning per share EPS. Seperti saham Unilever tadi, data-data yang saya peroleh ini didapat dari IDX atau Bursa Efek Indonesia. EPS saham BBRI pada tahun 2017 sebesar 235,08, 2018 sebesar 120,69. Kemudian yang kedua ada price to earnings ratio atau PER. Dapat diketahui harga saham pada tahun 2017 sebesar 3.640, 2018 sebesar 3.660. EPS tadi sudah diketahui 235,08 pada tahun 2017 dan 2018 120,69. Untuk mengetahui PER dapat dihitung dengan cara harga saham dibagi dengan EPS. Maka tahun 2017 PER dapat diketahui sebesar 15,48. Untuk 2018 PER sebesar 30,32.
yang mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Yang ketiga ada EPS growth rate. EPS sekarang pada tahun 2017 seperti tadi sudah diketahui 235,08 dan tahun 2018 sebesar 120,69. Untuk EPS sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 1061,88 dan tahun 2017 sebesar 235,08. EPS growth-nya ini dapat dihitung dari EPS sekarang dibagi EPS sebelumnya. Tahun 2017 sebesar 77,86%, tahun 2018 sebesar 48,66%. Dapat diketahui dari EPS growth ini mengalami penurunan. Kemudian yang keempat ada PER growth ratio. PER tadi sudah diketahui pada tahun 2017 sebesar 15,48, tahun 2018 sebesar 30,32. Kemudian EPS growth-nya tadi 77,816% pada tahun 2017, 48,66% pada tahun 2018. PER growth ini dapat dihitung dengan cara PER dibagi EPS growth. Pada tahun 2017 ketemu 19,88, pada tahun 2018 ketemu 62,30. Ini menandakan mengalami peningkatan. Kemudian yang kelima, dividen per share atau DPS. Dividen tunai tahunan pada tahun 2017 106,75, tahun 2018 tidak diketahui yaitu 0. Untuk rata-rata jumlah lembar saham pada tahun 2017 6.167,291, pada tahun 2018 6.167,291. DPS dapat diketahui dari dividen tunai tahunan dibagi rata-rata jumlah lembar saham. Tahun 2017 sebesar 0,017 untuk DPS-nya. Tahun 2018 0. Ya, karena dividen tunai tadi 0 dibagi rata-rata jumlah lembar saham. Kemudian yang keenam, dividen yield. Dividen yield tahun 2017 2,93%. Tadi sudah diketahui seperti saham Unilever, sudah diketahui di IDX-nya. Tetapi untuk tahun 2018 tidak diketahui atau 0. Yang ketujuh, dividen cover. EPS 2017 tadi sudah diketahui 235,08 dan 2018 120,69. DPS-nya tadi sudah dihitung pada nomor 5 yaitu 2017 0,017, pada 2018 0. Untuk mengetahui dividen cover, maka EPS dibagi dengan DPS. Pada 2017 sebesar 13.828,23. Pada 2018 0, maka mengalami penurunan pada dividen cover ini. Kesimpulan untuk saham BBRI ini, checklist kekuatan finansial EPS tadi pada saham BBRI menurun, maka yang di checklist kolom merah. Untuk PER cenderung meningkat, maka yang di checklist kolom merah. EPS growth menurun, maka yang di checklist kolom merah. PER growth meningkat, maka yang di checklist kolom merah. EPS menurun, maka yang di checklist kolom merah. Dividend yield menurun, maka yang di checklist kolom merah. Untuk yang dividen cover mengalami penurunan, maka yang di checklist kolom merah. Dominan checklist merah, maka saham BBRI layak masuk ke dalam daftar jual. Kemudian ini merupakan bukti penurunan saham atau mengalami overvalue pada saham BBRI. Saat itu saya membeli saham seharga 4.400. Kemudian menurun, kemudian hari-hari berikutnya menurun sebesar 4.280. Ini menandakan mengalami overvalue pada saham BBRI. Sekian dari saya. Terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sanas Ayendanur dengan nomor induk mahasiswa 2018-2100007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya yang sudah menjelaskan mengenai analisis fundamental. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis teknikalnya. Nah, analisis teknikal itu apa sih? Jadi, mari kita pahami dulu secara sekilas. Nah, analisis teknikal itu tuh digunakan untuk memproyeksi harga saham di masa mendatang dengan menggunakan data perdagangan. Ini tuh dapat dilihat dari segi harga, volume, dan indikator psikologis dari waktu ke waktu. Kita juga dapat melihatnya itu dengan cara melihat tren dan pola, sehingga kita tuh bisa mengindikasi atau memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Untuk analisis teknikal ini, itu tuh hanya untuk dalam jangka pendek, analisis jangka pendek. Ya, adapun prinsip dari analisis teknikal ini tuh harga akan naik ketika permintaan melebihi dari penawaran, dan harga akan turun ketika penawaran lebih dari permintaan. Ini ada 4 prinsip dasarnya. Yang pertama ada jika harga naik dengan dibarengi kenaikan volume, maka harga berikutnya itu tuh akan cenderung naik pasti. Yang kedua, jika harga naik dibarengi dengan penurunan volume, maka harga berikutnya itu akan mengalami konsolidasi dan cenderung menurun. Yang ketiga, jika harga turun dibarengi dengan kenaikan volume, maka harga berikutnya itu akan cenderung semakin turun lagi. Dan yang keempat, jika harga turun dibarengi dengan penurunan volume, maka harga berikutnya itu akan mengalami konsolidasi dan memiliki kecenderungan untuk naik. Kemudian, ada pun hubungan antara harga dengan volume. Jadi kalau harganya itu naik, volume itu akan naik. Dan jika harganya turun, volume itu tetap naik. Kemudian ada beberapa istilah di dalam analisis teknikal seperti yang pertama ini ada jump price, di mana jump price ini tuh sebuah indikator yang cukup penting di dalam analisis ini. Karena jika kita melihat grafik, kalau misalkan harga itu sudah mengalami loncatan ke atas, maka harga itu biasanya akan terus naik, naik, naik. Namun, jika harga sudah mengalami loncatan menurun, itu biasanya harga akan terus turun, turun hingga terpuruk. Seperti itu. Kemudian ada di dalam analisis teknikal ini kita menggunakan teknik grafik, diagram, pakai diagram grafik atau chart. Dan kita akan mengenal 3 dulu di sini. Ada diagram garis atau line chart. Ini dia. Ada line chart atau diagram garis di mana ini tuh dibuat untuk menghubungkan harga penutupan. Jadi ini tuh untuk menunjukkan harga penutupan ini mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Kemudian yang kedua ada bar chart atau diagram batang atau biasa dikenal dengan OCHL bar chart, yaitu dia itu memberikan informasi mengenai harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah. Jadi maksudnya tertinggi terendah ini tuh harganya ya, harga tertinggi pada hari itu berapa, harga terendah pada hari itu berapa. Makanya kalau misalkan disingkat jadinya OCHL. Dan ini jika kita perhatikan, di bawah sini itu untuk harga rendah, terus kemudian ini itu tuh untuk harga pembukanya. Dan di sini ini tuh untuk harga penutup dan yang ini untuk harga yang paling tinggi pada hari tersebut. Yang ketiga ada candlestick. Kayak lilin gitu, makanya dia dinamakan candlestick. Nah, candlestick ini tuh merupakan grafik yang dikembangkan di Jepang dan cara membacanya itu emang dilihat-lihat mirip dengan OCHL chart, tapi informasi yang diberikan oleh candlestick ini tuh lebih lengkap. Nah, dia tuh digunakan untuk melihat selisih harga pembukaan dan harga penutupan. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Ya, jadi ini tuh candle-nya atau diagramnya kan bentuknya kayak lilin gitu ya. Nah, ini tuh untuk harga tertinggi selama hari itu. Kemudian ini harga yang tinggi pokoknya, entah itu harga pembukaan atau harga penutupan, nanti akan ditaruh di sini. Kemudian itu harga yang rendah, entah harga penutupan atau pembukaannya.
Dan yang ini adalah harga terendah, mohon maaf, dan ini adalah harga terendah selama hari tersebut. Ini juga dikatakan badan berwarna hitam atau merah jika saham ditutup lebih rendah, badan berwarna putih atau hijau jika harga ditutup lebih tinggi. Mungkin lebih gampangnya akan menjadi seperti ini. Ya, opening price lebih kecil daripada closing price itu tuh akan menjadi warna hijau, putih, biru. Itu tergantung aplikasi yang digunakan. Dan kalau opening price lebih besar daripada closing price, itu tuh akan berwarna merah atau hitam. Seperti yang ini memberikan warna merah dan hitam. Jadi tergantung aplikasi apa yang kita pakai untuk membaca diagram. Adapun juga beberapa istilah lagi seperti support and resistance. Jadi kalau support sendiri itu di mana tingkat grafiknya itu menyentuh batas bawah dan para investor tuh meyakini bahwa harganya itu akan naik. Jadi dia nggak bakal turun ke bawah, tapi dia bisa naik lagi. Itu investor percaya akan seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kebalikannya, resisten, itu ketika grafiknya menyentuh batas atas, dan investor pun percaya kalau harga sahamnya itu akan mengalami penurunan. Kemudian ada pula yang namanya breakthrough. Ini tuh breakout ketika harga menembus resisten atau support dengan yang lonjakan gitu loh. Jadi ini tuh seperti memberikan kecenderungan harga ini akan naik atau turun. Kemudian ada pula indikator dari analisis teknikal ini yaitu biasa disebut dengan lagging indicator. Itu tuh memberikan sinyal kepada investor kapan dia harus membeli, kapan dia harus menjual setelah terjadinya suatu tren atau pola. Nah, indikator jenis ini tuh kurang memiliki nilai yang prediktif, tapi memang risikonya lebih kecil. Adapun beberapa contoh itu yang pertama ada Bollinger Band, terus MACD atau Moving Average Convergence Divergence, terus ada RSI atau biasa dikenal dengan Relative Strength Index dan Stochastic. Berikut kita akan membahas saham apa saja yang sudah kami beli dan jual dengan menggunakan alat analisis teknikal. Jadi sebelumnya itu ada beberapa alasan mengapa kami memilih saham KF dan Silo untuk dibeli dan dijual. Yang pertama, laba perusahaan itu cenderung tidak mudah terpengaruh dengan kondisi ekonomi karena dia termasuk ke dalam defensive industry. Dan kemudian jika dilihat itu memang cocok dengan kondisi yang sekarang karena orang itu pasti sekarang lebih banyak berobat ke rumah sakit dan banyak juga yang membeli obat untuk bukan obat saja mungkin vitamin atau apa untuk memperkuat daya tahan tubuhnya di kondisi pandemi seperti ini. Oke, jadi pada tanggal 24 November kami menjual KF atau saham dari Kimia Farma sebesar 3.310 karena saat itu titik match-nya yang match itu 3.310 sebanyak 700 lembar. Oke, ini yang pertama yaitu analisis dengan indikator Bollinger Band. Jadi, mengapa kami menjual saham Kimia Farma ini? Karena jika kita lihat, sinyal jual pada Bollinger Band itu tuh terbentuk bila garisnya itu memotong ke bawah pada batas atas. Nah, bisa kita lihat di sini, dia akan memotong ke bawah pada batas atas. Memotong ke bawah pada batas atas. Jadi di Bollinger Band itu, yang ini batas atasnya, ini batas bawah, dan itu batas yang tengah-tengah. Karena dia mulai memotong ke bawah pada batas atas, maka itu menunjukkan sinyal untuk menjualnya. Ya, kemudian yang kedua itu ada dari analisis indikator MACD. Mungkin pada tanggal 24 November ini garisnya nggak seberapa kelihatan, cuma yang jelas dia itu memotong ke bawah MA panjang, kayak gitu. Jadi meskipun tidak terlihat, dia tidak terlihat yang signifikan, tapi dia itu tetap memotong, garisnya tetap memotong ke bawah. Kemudian ada RSI, yaitu Relative Strength Index, di mana ini tuh kita melihat indikator ini tuh untuk menentukan harga ini apakah terlalu mahal, apakah terlalu murah.
Nah, di sini menunjukkan sinyal jual karena dia tuh memotong ke bawah pada batas atas. Batas bawahnya dari RSI ini apa sih? Jadi batas atasnya pada RSI adalah sebesar 70 dan batas bawahnya 30. Dapat kita lihat pada tanggal 24 November, dia tuh masih di sekitaran atas lah ya. Kalau kita hitung-hitung tuh, dan dia itu memotong ke bawah gitu loh. Makanya dari itu dia menunjukkan sinyal jual. Kemudian yang terakhir ada stok RSI. Ini tuh mirip sama RSI, cuma yang membedakan ini batas atas batas bawahnya. Kalau batas bawahnya di stok RSI ini sebesar 20 dan batas atasnya itu sebesar 80. Bisa kita lihat pada 24 November, dia itu memotong ke bawah masih pada batas atas. Jadi dia sedikit sempat memotong ke bawah gitu, dan itu tuh masih di daerah batas atas. Karena itulah kami memutuskan untuk menjual stok dari Kimia Farma ini. Kemudian selanjutnya kami itu memutuskan untuk membeli Silo atau saham dari Siloam pada tanggal 23 November sebesar 4.890 karena titik minusnya di titik tersebut sebanyak 500 lembar. Oke, kita langsung saja ke analisisnya. Jadi, di analisis yang pertama ini kita menggunakan indikator Bollinger Band. Dapat kita lihat pada tanggal 23, dia itu memotong ke atas pada batas bawah. Ingat, pada batas bawahnya Bollinger Band itu cuma ditandai garis ini dan ini. Dia masih di wilayah bawah dan dia memotong ke atas. Kemudian yang kedua ada MACD. Dia itu pada tanggal 23 memotong ke atas, meskipun dia tidak terlalu signifikan, cuma dia tuh masih memotong ke atas. Jadi dia bisa dikatakan memberikan sinyal untuk membeli. Yang ketiga ada RSI, seperti yang dikatakan yang pertama tadi, batas atasnya 70, batas bawahnya 30, dan kita lihat pada tanggal 23, dia tuh memotong ke atas, dan itu masih di daerah batas bawah. Jadi ini kan dia kayak masih di bawahnya 50 gitu ya. Dia tuh memotong ke atas gitu. Maka dari itu dia memberikan sinyal beli. Kemudian yang terakhir ada stok RSI yang mirip-mirip dengan RSI tadi. Jika kita lihat pada tanggal 23 ini, dia tuh berada di batas bawah, tapi dia tuh memotong ke atas. Nih, titiknya mana? Ini titiknya. Maka dari itu dia memberikan sinyal untuk membeli. Jadi itu analisis teknikal dari kelompok kami mengenai dua saham, ada saham dari Silon dan saham dari Kimia Farma. Terima kasih.